Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Malik Hidayat selaku pengempu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Afat Santoso, Ii Soleha, Keisha Revanola, dan saya sendiri Christine, Kak Oh Yongyi, Rima Octavia, dan Ten Natania. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul paragraf, syarat-syarat paragraf, struktur pengembangan serta contoh dari paragraf. Kita masuk ke pokok bahasan awal, yakni yang pertama yang akan kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan paragraf. Kemudian yang kedua, apa saja syarat paragraf yang baik. Yang ketiga, bagaimana struktur paragraf. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan paragraf, serta yang kelima, bagaimana contoh paragraf yang baik. Selanjutnya akan diteruskan oleh selanjutnya rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Is, Kak Christine. Selanjutnya ada yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf yang juga dikenal sebagai alenia merupakan satuan bentuk bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama membangun suatu gagasan utama. Dalam sebuah tulisan, paragraf berfungsi sebagai wadah penyampaian ide agar tersusun secara runtun, sistematis, dan mudah dipahami pembaca. Paragraf tidak hanya menjadi pemisah visual antar bagian tulisan, tetapi terutama menjadi pemisah satuan pikiran. Menurut Breuer, dalam komposisi, paragraf adalah kesatuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat dan dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk satu gagasan pokok. Definisi ini menegaskan bahwa paragraf harus dipahami sebagai kesatuan makna, bukan sekedar kumpulan kalimat. Sejalan dengan itu, Jago Taringan menyatakan bahwa paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis, serta merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran dalam sebuah karangan. Artinya, penyusunan kalimat dalam paragraf harus mengikuti alur berpikir yang runtut agar pesan dapat diterima dengan baik. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa paragraf memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, ada terdiri atas beberapa kalimat. Yang kedua, mengandung satu gagasan utama. Yang ketiga, memiliki hubungan makna antar kalimat. Yang keempat, disusun secara runtun dan logis. Yang kelima, menjadi bagian pembentuk keseluruhan tulisan. Selanjutnya, paragraf secara epistemologis dapat dipandang sebagai jembatan krusial yang menghubungkan antara satuan bahasa terkecil atau kalimat dan satuan kebahasan tertinggi atau wacana. Jika kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengandung makna lengkap dan mandiri secara sintaksis, maka paragraf hadir sebagai entitas dinamis yang menggabungkan beberapa kalimat tersebut ke dalam satu kesatuan ide yang jauh lebih besar, kompleks, dan bertenaga. Hubungan ini bersifat hierarkis dan organik. Kalimat-kalimat tunggal diisolasi agar tidak berdiri sendiri tanpa arah, melainkan dipadukan di bawah satu payung gagasan pokok. Selanjutnya, akumulasi dan jalinan harmonis. Dari kumpulan paragraf inilah yang lambat laun akan membentuk wacana atau karangan yang utuh, seperti artikel, esai, laporan ilmiah, hingga buku. Tanpa kehadiran paragraf sebagai struktur perantara, lompatan dari sebuah kalimat tunggal menuju sebuah wacana utuh akan menjadi terlalu ekstrim, acak, dan menciptakan kekacauan informasi yang mustahil untuk dicerna oleh pembaca. Dengan demikian, paragraf bukan hanya persoalan teknis penulisan yang dipisahkan dengan baris baru, tetapi merupakan struktur penting yang mencerminkan pola pikir penulis. Paragraf yang baik menunjukkan bahwa penulis mampu melompatkan ide menyusunnya secara logis serta menyampaikannya secara efektif kepada pembaca. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan beberapa kalimat yang saling berkaitan, disusun secara sistematis, mengandung satu gagasan utama, serta berfungsi sebagai unit dasar pembentuk tulisan yang utuh dan komunikatif. Selanjutnya akan dibaca dengan teman saya. Baik, thank you Afat. Selanjutnya ada masuk ke syarat paragraf yang baik. Itu menurut Goris Keraf dalam komposisi, paragraf yang efektif harus memenuhi 3 syarat pokok.
yaitu ada kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan. Ketiga syarat ini menjadi landasan agar paragraf mampu menyampaikan gagasan secara jelas dan mudah dipahami. Sekarang kita bahas untuk syarat pokok yang pertama, yaitu ada kesatuan atau unity. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf hanya membahas satu gagasan utama. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang atau membahas topik lain di luar gagasan pokok. Jika dalam satu paragraf terdapat dua atau lebih ide utama, maka paragraf tersebut seharusnya dipecah menjadi beberapa paragraf. Prinsip dari kesatuan ini di dalam sebuah paragraf bukanlah sekedar aturan formalitas kebahasaan, melainkan sebuah metode untuk memastikan penyampaian informasi berjalan secara presisi. Ciri paling mendasar dari paragraf yang memiliki kesatuan yang kuat adalah hanya ada satu ide pokok yang menjadi pusat gravitasi seluruh pembahasan. Ide pokok ini biasanya dikristalisasikan dalam sebuah kalimat utama atau kalimat topik. Keberadaannya bertindak sebagai pemandu arah dan pembatas lingkungan kerja bagi penulis. Dengan membatasi ruang lingkup pada satu gagasan tunggal, paragraf terhindar dari tumpukan informasi dan yang tumpang tindih, sehingga argumen atau informasi yang disampaikan dapat berdiri tegak, mandiri, dan memiliki fokus yang tajam. Untuk di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya untuk syarat paragraf yang baik. Yang kedua adalah kepaduan atau coherence. Kepaduan menunjukkan adanya hubungan yang logis dan runtut antar kalimat dalam paragraf. Kalimat disusun dengan urutan yang masuk akal sehingga alur pikiran penulis dapat diikuti pembaca dengan mudah. Secara teknis, kepaduan dalam paragraf ditopang oleh dua pilar utama, kepaduan bentuk kohesi ataupun kepaduan makna atau koherensi. Kepaduan bentuk dicapai melalui penggunaan alat-alat gramatikal yang bertindak sebagai pelumah transisi antar kalimat, seperti misalkan kata ganti atau pronomina mengganti subjek dengan kata super ia, mereka, hal ini, atau tersebut agar tidak terjadi pengulangan kata yang membosankan. Yang kedua, repetisi kata kunci, mengulang kata atau frasa penting secara proporsional untuk menjaga kesinambungan fokus. Yang kemudian, konjungsi antar kalimat, memanfaatkan kata hubung penanda alur logika seperti namun, yaitu pertentangan, oleh karena itu, atau akibat. Sebaliknya, itu adalah kontras, atau selain itu, yang merupakan sebagai tambahan. Yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian yang ketiga itu ada kelengkapan atau completeness. Kelengkapan berarti gagasan utama dalam paragraf dijelaskan secara cukup dan tuntas melalui kalimat penjelas. Paragraf tidak boleh terlalu singkat sehingga ide pokoknya belum tergambar jelas. Untuk mencapai tingkat kelengkapan yang ideal, penulis harus membedah klaim umum pada kalimat utama menggunakan berbagai instrumen pembuktian. Kalimat penjelas atau pengembang tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk variatif berikut. Contoh dan ilustrasi. Yang pertama itu menyajikan kasus nyata atau menggambarkan situasi konkret agar konsep yang abstrak menjadi lebih membumi dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Kemudian ada alasan atau argumen logis, yaitu memaparkan rasionalisasi di balik klaim utama, menjawab pertanyaan mengapa fenomena atau premis tersebut bisa terjadi. Lalu kemudian ada data dan fakta empiris, yaitu memasukkan angka statis, hasil penelitian, kutipan otoritatif atau bukti lapangan untuk memberikan landasan ilmiah yang kuat, misalnya merujuk pada metrik spesifik atau data pelembagaan resmi. Kemudian ada penjelasan fungsi, yaitu mengurai komponen-komponen kecil dari sebuah sistem atau konsep secara runtut agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Baik, yang ketiga ada struktur paragraf. Struktur paragraf menunjukkan susunan unsur-unsur pembentuk paragraf sehingga gagasan tersampaikan secara sistematis. Yang pertama ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok paragraf. Kalimat ini menjadi pusat pembahasan dan biasanya bersifat umum. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi untuk mendukung, merinci, dan memperjelas kalimat utama. Jumlahnya bisa lebih dari satu, tergantung kebutuhan pengembangan ide. Yang ketiga ada kalimat penegas. Kalimat ini terletak di akhir paragraf dan berfungsi untuk menekankan kembali gagasan utama. Tidak semua paragraf harus memiliki kalimat penegas, tetapi dalam tulisan ilmiah, kalimat ini sering membantu memperjelas kebutuhan
dan sifat ide yang dibahas. Menurut Dalman, dalam keterampilan menulis, variasi pola pengembangan paragraf akan membuat tulisan lebih hidup, jelas, dan mudah dipahami pembaca. Berikut beberapa pola pengembangan paragraf yang umum digunakan. Pertama, pengembangan dengan contoh atau exemplification, yang kedua pengembangan dengan dominan atau complementation, etik, kontras, ketiga pengembangan dengan sebab akibat atau cause and effect, keempat pengembangan dengan definisi atau definition, kelima pengembangan dengan deskripsi atau description, keenam pengembangan dengan kronologi atau kronologi. Ya, akan dijelaskan dengan jelas. Baik, next slide. Berikut ada beberapa contoh paragraf, yakni contoh pertama yaitu paragraf deduktif atau pengembangan dengan contoh. Olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh. Dengan olahraga secara rutin, peredaran darah menjadi lancar, otot lebih kuat, dan daya tahan tubuh meningkat. Selain itu, olahraga juga membantu mengurangi stres dan menjaga berat badan tetap ideal. Kemudian contoh yang kedua yakni tentang paragraf induktif atau sebab akibat, yakni banyaknya siswa datang terlambat ke sekolah. Mereka sering tidur larut malam karena bermain ponsel. Akibatnya mereka bangun kesiangan dan tidak dapat bersiap tepat waktu. Kebiasaan bermain ponsel di malam hari menyebabkan siswa sering terlambat. Kemudian contoh yang ketiga yakni paragraf deskriptif. Pantai itu sangat indah, pasirnya putih, air lautnya jernih kebiruan, dan angin sepoi-sepoi menambah kesejukan suasana. Daratan pohon kelapa di tepi pantai membuat pemandangan semakin memukau. Baiklah, demikian pemaparan dari kami mengenai paragraf, syarat-syarat paragraf, struktur paragraf, pengembangan, serta contohnya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.